Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setelah membeli lontong sate, Alika dan Devin pergi ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan yang sudah habis. Devin mau ikut masuk atau nunggu di sini? Devin menatap ke sekelilingnya, area parkiran. Cowok itu kembali menatap Alika. Di sini. Ya udah, kalau gitu Devin tungguin Alika di sini aja. Alika melepas sabuk pengamannya lalu keluar dari mobil. Punya duit? Tanya Devin. Oh iya lupa. Alika, kan gak punya duit. Alika tersenyum lebar hingga menampilan gigi putihnya. Alika minta duit, dong Devin. Makanya ngepet, ujar Devin. Cowok itu mengeluarkan dompetnya lalu memberikan kartu kreditnya pada Alika. Alika udah bilang, kalau Alika mau. Tapi yang jadi babinya harus Devin. Alika merampas dengan cepat dari tangan Devin. Alika memasuki minimarket, untunglah saat itu tidak terlalu ramai karena waktu sudah hampir menjelang malam. Alika langsung mengambil troli belanja lalu mengambil dan memasukkan barang-barang yang akan ia beli. Alika memperhatikan rak susu bubuk, dia terdiam selama beberapa detik di sana. Alika sebenarnya pengen minum susu. Tapi sayang, Alika alergi susu. Tapi kalau yang rasa strawberry yogurt, kayaknya gak alergi deh. Kan ada yogurt sama strawberry-nya. Tanpa pikir panjang lagi, Alika langsung mengambil sekotak susu lalu memasukkan ke dalam troli. Beli apa lagi ya? Alika menatap trolinya yang baru berisi beberapa barang. Beli apa aja deh. Gak apa-apa duit Devin, kan banyak. Kalau habis, tinggal cari lagi. Alika melanjutkan belanjanya lagi. Mengambil beberapa barang yang memang diperlukan dan mengambil barang yang tidak diperlukan tapi karena lucu dan kelihatan bagus Alika beli. Setelah sampai di unit apartemennya, Alika merebahkan dirinya di sofa ruang tengah. Aduh, capek banget. Devin yang baru masuk melewati Alika dengan membawa banyak barang di tangannya. Padahal gak ngapa-ngapain, sindir Devin. Siapa bilang gak ngapa-ngapain? Yang belanja tadi siapa? Alika. Setelah beberapa menit mengistirahatkan tubuhnya, Alika mendekat ke arah Devin yang berada tidak jauh darinya. Cowok itu menyusun dan menaruh satu persatu barang belanjaan Alika tadi. Mau Alika bantuin nggak? Devin menatap Alika sejenak. Tangannya masih sibuk menaruh barang. Biar gue aja. Alika mau bantuin Devin, balas Alika. Emangnya nggak boleh gitu, kalau istri bantu suami. Devin menatap Alika datar. Pergi mandi sana. Bentar lagi salat maghrib. Tapi Alika mau. Gak nurut sama suami, masuk neraka. Alika mengerucutkan bibirnya mendengar perkataan Devin. Itu terus ancamannya. Alika nangis nih, iya. Air mata buaya, ujar Devin. Buruan mandi. Alika menatap beberapa barang yang masih tersisa di atas meja. Susun di lemari sama kulkas. Barang-barang Alika taruh di atas meja makan aja dulu, tadi Alika beli alat mandi. Alika juga beli produk skincare sama alat make up. Buruan mandi, usir Devin lagi pada Alika. Tubuh lo udah bau. Alika mengangkat tangannya, lalu mengendus ketiaknya. Enggak bau kok, cuma kurang wangi aja. Alika, iya, Alika menatap Devin malas. Tatapan tajam dari suaminya membuat Alika sedikit merinding. Abisnya Devin serem kalau liatin Alika kayak gitu, batin Alika. Setelah selesai mandi Alika kembali ke arah Devin. Alika mengambil beberapa barangnya yang sudah Devin pisah dan ditaruh di atas meja.
Merasa ada yang kurang, Alika bertanya pada Devin. Devin lihat beauty blender Alika kok gak ada ya? Kayaknya tadi Alika ada beli deh. Blender, menaikkan Alikasnya. Bukan blender, ish. Alika menatap Devin sebal. Beauty blender, alat make up. Gak tahu. Alika kembali memeriksa barang-barangnya. Kok gak ada ya? Ini facial foam, hand body, serum, kuas masker, tisu, sama kapas ada. Kok beauty blendernya nggak ada ya? Devin meninggalkan Alika yang masih penuh kebingungan. Mungkin tadi lupa masukin ke dalam troli. Alika menaruh barangnya ke kamar. Devin keluar dari dalam kamar mandi dengan pakaian lengkap di tubuhnya. Tangan cowok itu menggosok rambutnya yang masih tampak basah. Devin lapar enggak? Kenapa emangnya? Bukannya menjawab, Devin malah bertanya balik. Kalau lapar, Alika masakin makanan buat Devin. Mereka tadi memang membeli lontong sate, tapi Devin tidak sedikit pun memakannya. Nafsu makan Devin langsung menurun drastis melihat nama singkatan dari makanan itu. Lonte, lontong, sate. Emang sih kreatif, biar kelihatannya beda dari yang lain. Tapi kalau anak-anak yang beli, kan bahaya. Bayangkan saja, Buk, minta duit, buat beli lonte. Lamunan Devin buyar ketika Alika kembali mengatakan bahwa ia lapar. Alika masih lapar nih. Devin mengangkat sebelah alisnya. Bukannya lo udah makan? Masih lapar lah. Orang tadi belinya cuma dikit kok. Alika berjalan dengan semangat menuju dapur untuk memasak. Devin menatap Alika dengan nafas berat, entah seperti apa kekacauan yang akan Alika buat kali ini. Alika masak apa ya? Alika mengetukkan jari telunjuk di dagunya sembari berpikir. Oke, yang jelas, jangan ayam sama ikan, nanti gosong lagi. Alika membuka lemari atas. Ia menemukan mie instan yang ia beli tadi. Oke, masak mie aja. Mie telur aja biar enak. Tenang aja, Alika udah tahu kok. Kalau mau masak telur itu, cangkangnya harus dibuang dulu. Kemarin Alika udah nonton di YouTube, hehehe. Alika terkekeh menyadari kebodohannya dulu. Alika membuka kulkas untuk mengambil telur. Loh, kok yang satu ini beda? Ujungnya kok runcing. Karena merasa janggal, Alika mengambil telur tersebut lalu meremasnya pelan. Loh, ini kan beauty blender milik Alika. Mata Alika masih menatap benda di tangannya tersebut. Kok bisa di dalam kulkas? Alika membalikkan badannya menatap pintu kamar. Devin. Belum ada suara sahutan dari Devin. Alika menarik nafasnya dengan panjang lalu mengeluarkan dengan kasar. Devinn. Cekrek. Devin berdiri di depan pintu kamar, belum ada niat untuk menghampiri Alika. Apaan? Tanyanya dengan malas. Ini kenapa beauty blender Alika bisa dalam kulkas? Devin mengerutkan dahinya tak paham. Apa? Makanya kesini dulu. Devin menghampiri Alika yang masih berada di depan kulkas. Alika kembali meletakkan beauty blendernya ke tempat semula. Devin melihat ke dalam kulkas lalu beralih menatap Alika yang sedang menatapnya dengan datar. Devin melihat ke dalam kulkas lalu beralih menatap Alika yang sedang menatapnya dengan datar. Mana gue tahu, ucap Devin acuh. Ya udah pergi sana. Lo ngusir gue. Alika menggigit bibir bawahnya. Entah mengapa, rasanya ia ingin mengamuk dan berteriak saat ini. Mungkin efek kedatangan tamu bulanannya. Devin jangan di sini dulu, Alika mau masak. Gue bantuin, sahut Devin. Enggak usah. Alika menatap ke arah TV ruang tengah, cewek itu lalu menunjuk ke arah sana. Devin duduk di sana dulu. Nanti kalau udah jadi, Alika panggil.
Alika mengambil telur yang sebenarnya dari dalam kulkas. Selanjutnya ia beralih mengambil air lalu memasaknya. Alika memutar kepalanya ke belakang untuk menatap Devin. Suaminya itu sedang menonton TV tanpa ekspresi, dengan kedua tangan yang dilipat di depan dadanya serta bersandar di sofa. Suami Alika hot banget. Alika tersenyum lebar. Setelah beberapa saat kemudian ia menggelengkan kepalanya. Fokus Alika. Astagfirullah. Nanti masakannya gagal lagi. Alika melihat air masakannya yang sudah mulai menguap. Devin. Panggilan Alika membuat sang empu nama menoleh ke arahnya. Kalau airnya udah blebek-blebek, berarti udah bisa dimasukin mie kan? Devin menatap Alika tajam. Lo itu sebenarnya bisa. Alika memotong ucapan Devin. Alika udah bisa kok masak mie sama telur. Alika kemarin udah nonton di YouTube. Terus kenapa nanya? Tanya Devin dengan nada tak suka. Devin jangan marahin Alika, dong. Alika, kan cuma nanya. Emangnya nggak boleh kalau cuma nanya? Balas Alika ngegas. Devin mengabaikan pertanyaan Alika. Cowok itu kembali memfokuskan matanya ke arah TV. Devin, buruan kesini. Mie-nya udah jadi. Devin menekan remote TV untuk mematikan siaran itu. Cowok itu berjalan ke arah Alika yang sudah duduk manis di meja makan. Devin kembali menghela nafasnya dengan berat. Cowok itu menatap Alika dengan datar. Ini apa lagi? Namanya mie gelas. Jadi kalau mau makan, harus dimasukin ke dalam gelas. Namanya mie gelas. Jadi kalau mau makan, harus dimasukin ke dalam gelas. Ditaruh di piring, kan bisa. Kan namanya mie gelas, kalau ditaruh di dalam piring, namanya jadi mie piring, dong. Terserah lo deh, ujar Devin akhirnya. Cowok itu malas beradu mulut dengan Alika karena ujung-ujungnya, pasti Alika akan membuat ia emosi atau kesal. Devin mulai memakan mie buatan Alika. Gimana rasanya? Kayak plat Jakarta, sahut Devin. B aja. Rasanya emang seperti mie pada umumnya. Tapi kali ini jauh lebih baik daripada masakan Alika waktu itu. Devin mau Alika ambilin minum. Gak usah. Devin kembali melanjutkan makanannya, berbeda dengan Alika yang justru menatap Devin. Karena merasa risih diperhatikan Alika, Devin kembali menatap istrinya itu. Ngapain liatin gue? Alika tersenyum tipis. Devin, Alika itu bukan babi. Devin menaikkan sebelah alisnya, tidak mengerti maksud Alika. Alika juga nggak buta. Maksudnya, setelah dilanda kebingungan, akhirnya Devin mengeluarkan suara. Tapi cinta Alika ke Devin membabi buta, ahai. Slebel. Alika tersenyum malu sambil bertepuk tangan heboh, lalu berdiri untuk melompat dan berjingkrak kegirangan, sampai kakinya membentur kaki meja, barulah ia berhenti dan kembali duduk sambil mengaduh kesakitan. Syukurin. Devin kenapa jahat banget sih sama Alika? Mata Alika mulai berkaca-kaca. Kakinya sudah sakit karena terbentur kaki meja, sekarang ditambah lagi sakit hati oleh Devin yang malah mensyukuri dirinya. Alika nangis, nih ya. Petik 2. Nggak bosen nangis mulu? Enggak. Alika kan suka nangis, apalagi kalau dipeluk sama Devin, suka banget hehehe. Alika menundukkan wajahnya ke bawah, cewek itu menggigit bibirnya. Gak jelas. Alika sudah selesai dari adegan malu-malu kucingnya. Cewek itu menaruh dagu di tangannya, kembali menatap Devin. Devin, besok hari apa? Gak tahu, sahut Devin singkat. Alika seriusan nanya, ih. Devin kembali menghela nafas berat. Tangan cowok itu menggeser mie gelas miliknya, padahal ia baru menghabiskan setengah,
namun nafsu makannya mendadak hilang karena ulah Alika. Kamis, seru Devin galak. Raut wajahnya datar, matanya juga menyorot Devin tajam. Alika menelan ludahnya. Sebenarnya tadi ia akan menjawab, "Kamu, manis." Namun karena takut pada Devin yang lagi mode galak, Alika hanya membalas singkat, "Oh, Kamis." Cukup lama Alika dan Devin saling diam, sampai beberapa saat. Devin, Devin ganteng deh. Lo mau apa? Balas Devin balik. Ia mempunyai firasat kalau Alika tidak tulus memujinya. Muka Alika senang berseri-seri. Devin pengertian banget sih sama istri. Tahu banget kalau Alika lagi mau sesuatu. Cepetan, mau apa? Alika semakin melebarkan senyumannya. Alika lagi pengen makan sesuatu. Detik itu, Devin langsung menebak kalau Alika ingin memakan yang aneh-aneh, seperti tingkah cewek itu. Alika pengen makan pizza sama kentang goreng. "Makan dulu mie-nya," sahut Devin. "Gak dimakan mubazir." Tapi punya Devin gak dihabisin. Alika menatap mie gelas Devin. Devin itu suami Alika, jadi contoh buat Alika. Jadi, kalau Devin gak makan, Alika juga gak mau makan. Devin terpaksa menarik kembali makanannya. Melihat Devin kembali makan, Alika juga ikut menyiapkan mie ke dalam mulutnya. Devin memang benar-benar panutan Alika. Semoga, kalau Devin berak dalam celana, Alika tidak ikut-ikutan dan meniru Devin. Alika melangkah dengan riang, walaupun sebenarnya ia sakit perut karena kedatangan tamu bulannya, namun moodnya membaik karena Devin mau menuruti permintaannya. Devin, tahu gak perbedaan Devin sama Bintang? Devin hanya berjalan lurus, matanya menatap fokus ke depan. Tidak ada niat untuk menjawab pertanyaan Alika. Devin, buruan jawab. Gak tahu, sahut Devina acuh. Kalau bintang menerangi langit, kalau Devin menerangi hati Alika, ahai. Seru Alika menyengir lebar. Cewek itu menahan rasa sakit perutnya dengan cara mensugesti kalau ia sedang senang dan melupakan rasa sakitnya. Devin hanya melirik Alika singkat, tidak ada niat membalas gombalan istrinya itu yang malah terdengar keringe. Devin, tahu gak kenapa? Berisik. Bisa diem gak sih? Alika menggelengkan kepalanya. Enggak, Alika, kan gak bisa diam. Diem atau gue tinggalin. Devin menatap Alika dengan tajam. Kupingnya terasa panas karena terus mendengar ocehan Alika. Ya udah nih, Alika diem. Alika masih berjalan, tapi mulutnya terpaksa diam, takut karena ancaman Devin yang akan meninggalkannya. Devin, lihat deh, mbaknya berak iPhone. Hehehe. Alika terkikik geli melihat ponsel perempuan di depannya yang sudah hampir terjatuh dari saku celananya. Mbak, berak. Sebelum Alika menyelesaikan ucapannya, Devin sudah lebih dulu menutup mulut Alika dengan telapak tangannya. Jangan malu-maluin. Alika melepaskan tangan Devin dari mulutnya. Alika bukan mau malu-maluin, Alika cuma mau bilang ke mbaknya kalau HP-nya dia mau jatuh. Alika berjalan menghampiri cewek yang memilih pizza itu. Permisi kak, aku cuma mau bilang, HP-nya mau jatuh dari saku. Tangan cewek itu langsung refleks memeriksa saku celananya bagian belakang. Iya, astaga hampir aja jatuh. Cewek itu tersenyum ke arah Alika. Makasih banyak ya udah kasih tahu. Alika membalas senyum sambil menganggukkan kepalanya. Sama-sama. BTW lo mau beli pizza juga? Iya nih, pengen banget makan pizza, sahut Alika. Mata cewek itu bergerak ke sana kemari menjelajahi berbagai macam topping pizza. Sebagai ucapan makasih gue ke lo, gimana kalau gue traktir lo pizza?
Terserah lo mau pilih yang mana, biar gue bayarin. Alika sudah tersenyum senang mendengar tawaran traktir dari cewek di depannya. Bo, gak usah, makasih. Devin menatap Alika dengan tajam. Istrinya benar-benar tidak tahu malu. Bahkan mereka belum kenal sama sekali, tapi Alika sudah mau menerima tawaran cewek itu. Ish, Devin, gak boleh kayak gitu. Ini dianya baik loh, mau traktir Alika. Rezeki kan jangan ditolak. Gak perlu, balas Devin datar. Cowok itu menarik lengan Alika menuju sudut lain, supaya bisa berjauhan dengan cewek tadi. Cepetan, mau pesan yang mana? Kenapa buru-buru sih? Abis ini Alika mau beli kentang goreng loh. Cepetan, Alika, awas kalau gak dimakan. Devin meletakkan pizza dan kentang goreng Alika ke atas meja makan. Pizzanya taruh dalam kulkas aja dulu, Alika mau makan kentang goreng aja. Alika mengambil kentang goreng beserta saus tomat lalu hendak membawa ke kamarnya. Lo mau kemana? Tanya Devin melihat Alika yang sudah mau berjalan dengan makanan di tangannya. Mau makan ini. Alika mengangkat kentang goreng di tangannya. Sekalian mau ngerjain PR di kamar. Yang naruh ini siapa? Alika menatap ke atas meja, 2 kotak pizza masih berada di sana. Cewek itu kembali mengangkat pandangannya ke arah Devin. Devin aja yang naruh, Alika mau ke kamar dulu, bye. Alika dengan cepat berjalan menuju kamarnya meninggalkan Devin. Dengap berdecak malas, Devin menaruh pizza tersebut ke dalam kulkas. Dasar istri gak tahu diri. Gue yang bayarin, gue juga yang dijadiin babu. Alika membuka laptop Devin. Sebelum mengerjakan tugas ia menyempatkan dirinya untuk menonton Doraemon atau Upin dan Ipin, kartun favoritnya. Kok kayak ada yang aneh ya? Alika melirik kentang goreng dan saus tomat di atas meja. Kok kayak ada yang aneh ya? Alika melirik kentang goreng dan saus tomat di atas meja. Astagfirullah, isinya kebalik. Devin menatap para sahabatnya dengan datar. Beberapa setengah jam yang lalu Alaska, Bayu, Bima, Juna, Farel dan Aldo datang ke apartemennya. Ambilin lagi dong Vin, minumnya. Punya gue udah habis nih. Aldo meletakkan kaleng bekas minumannya ke atas meja. Dengan seenak jidat, cowok itu memerintah Devin. Ambil aja sendiri. Balas Devin tajam. Alika mana? Tanya Juna. Sejak kedatangan mereka dari setengah jam yang lalu, Alika belum keluar dari kamarnya. Bukan urusan lo, sahut Devin dingin. Gak seneng banget lo kita kunjung ke sini, ujar Bayu pura-pura sedih. Harusnya lo seneng, kalau kita mau jenguk lo di sini. Alaska mengambil potongan pizza terakhir, lalu memakannya. Bima menatap Alaska yang baru saja menghabiskan pizza. Kok lo abisin sih, Al? Gue belum makan pizzanya sama sekali, loh. Lah gue lapar anjir, sahut Alaska. Lagian lo lelet banget sih, siapa suruh nggak makan dari tadi? 2 kotak abis semua kampret. Gue sedikit pun belum makan. Bima menatap bekas 2 kotak pizza yang telah kosong di depannya. Kayak nggak pernah makan aja lo, sinis Alaska. Mulut cenot, lo makan paling banyak bego. Sahut Bayu sewot ke arah Alaska. Lo itu yang kayak nggak pernah makan. Gue Power Rangers hijau, seru Aldo. Sontak, mata mereka semua menatap ke arah layar televisi yang menampilkan siaran Power Rangers. Gue tadi duluan ngaku yang hijau, yah, balas Farel tak terima. Gue yang merah, awas aja ada ngaku Power Rangers merah. Juna menatap mereka satu persatu. Ya udah gue yang pink aja, sahut Aldo. Yang pink itu cewek dodol, seru Bayu.
Gue biru deh, sahut Aldo. Alaska melebarkan bola matanya mendengar pengakuan Aldo. Heh, yang biru itu gue. Lo mau gue tonjok? Ancam Alaska. Lagian yang baca kaset DVD-nya tadi gue. Gue yang hitam, seru Bayu. Gue udah ngaku yang hitam dari kemarin, sahut Bima. Devin menghela nafasnya. Tangan cowok itu memegang kepalanya. Astaga, ia sudah tadi pusing menghadapi sikap Alika, kenapa para sahabatnya menambahkan beban dirinya lagi? Mereka bertengkar karena rebutan warna Power Rangers. Itu kejadian dan kebiasaan mereka waktu masih zaman SD dulu, kenapa mengulangnya lagi saat sudah SMA? Gue yang hitam, gue yang duluan ngaku hitam. Kita adu jutos aja, siapa yang menang, dia dapet yang hitam. Ayo, lo pikir gue takut? Diam, bentak Devin pada mereka semua. Mereka berenam kicep di tempatnya, terdiam dan tidak berani mengeluarkan suara. Devin menatap mereka dengan tajam. Mending kalian pulang, udah malam. Gue mau istirahat. Mereka berenam saling pandang dan menatap satu sama lain. Gue nggak maksud ngusir kalian, tapi kalau kayak gini, jujur gue gak sanggup. Gue udah capek nanganin Alika, ditambah lagi sama kalian. Ya udahlah pulang yok, udah malam juga. Mereka menatap Bima. Satu persatu mereka lalu berdiri. Kita pamit dulu. Mohon maaf Yevin kalau ngerepotin lo, ujar Alaska. Gue gak masalah kalau kalian kesini. Kalian bisa kesini kapan aja. Tapi gue minta tolong, jangan kayak gini. Gue udah capek ngadepin sikap Alika, jangan bikin gue makin capek ngadepin kalian. Mereka berenam menunduk merasa bersalah. Bayu menyenggol lengan Bima, menyalahkan cowok itu. Lo sih, yang mulai. Lo yang ngaku-ngaku Power Rangers milik gue. Bim, tegur Alaska. Udahlah, besok kita nonton Power Rangers lagi. Kalau gitu kita pamit Yevin. Minta maaf udah ngerepotin, ngerecokin sama ngotorin apartemen lo. Juna pamit pada Devin dan diikuti yang lain menuju pintu keluar. Setelah mereka semua keluar, Devin menatap ruang tengahnya. Ia kembali menghela nafas berat. Ceklek, Alika keluar dari dalam kamar dengan menggunakan kaos oversize dan hot pants pendek. Mereka udah pulang, tanya Alika. Devin hanya melirik singkat. Dia tidak mau menjawab pertanyaan Alika. Jelas-jelas di sana sudah sepi, jadi sudah pasti mereka sudah pulang. Alika mendekati Devin, lalu membantu suaminya membersihkan segala kekacauan yang ditimbulkan mereka berenam tadi. Sebenarnya tadi Alika mau keluar, tapi karena Alika lagi pakai celana pendek gak jadi, malu diliatin mereka. Terus gak malu diliatin gue? Enggak, sahut Alika. Devin, kan suami Alika. Alika kembali memungut botol dan kaleng bekas minuman juga bungkus snack. Saat mengangkat kotak bekas pizza di atas meja, Alika kembali menatap Devin. Ini yang dimakan tadi bukan pizza Alika, kan? Devin menutup mulutnya dengan rapat. Memang benar, pizza yang dimakan para sahabatnya tadi adalah pizza milik Alika yang mereka beli beberapa jam yang lalu. Devin, jawab kalau ini bukan pizza milik Alika. Alika menatap Devin dengan mata berkaca-kaca. Niat dia keluar dari kamar tadi ingin memakan pizzanya karena lapar. Tadi ia hanya memakan beberapa potong kentang goreng, dan masih merasa lapar. Besok kita beliin lagi, ujar Devin mencoba membujuk Alaska. Alika mau makan pizzanya sekarang. Tapi udah habis. Alika menatap Devin dengan air mata yang sudah mengenang. Kenapa dimakan? Itu pizza Alika. Alika yang beli tadi. Kenapa dihabisin? Bibir Alika bergetar.
Ia sangat ingin makan pizza, tapi kenapa mereka menghabiskannya? Jangan nangis. Devin yang selalu bikin Alika nangis. Devin gak suka Alika nangis, tapi kenapa Devin makan pizza milik Alika? Alika nangis karena pizza milik Alika dimakan. Air mata Alika jatuh di pipinya. Dia memang cengeng, menangis hanya karena pizza. Tapi Alika ingin pizza miliknya, kenapa tidak mengerti? Lo nangis cuma gara-gara pizza. Cuma, Devin bilang cuma. Alika lapar. Asal Devin tahu, Alika udah lama gak makan pizza. Alika pengen beli, tapi Alika gak berani pergi keluar, takut diculik om pedo. Alika menggigit bibirnya. Air matanya masih menangis, namun bibirnya hendak tertawa karena omongannya sendiri. Besok kan bisa beli lagi, Alika, ujar Devin melembut mencoba membujuk Alika. Gak mau, Devin beli aja sendiri besok. Alika berjalan dengan menghentakkan kakinya menuju kamar. Brak, pintu kamar Alika tutup dengan kuat karena kesal. Kesal kepada Devin, dan kesal pada pizza yang telah habis. Devin membuka pintu kamarnya dengan perlahan. Kakinya melangkah mendekat ke arah Alika yang sedang berbaring membelakanginya, tubuhnya tertutup selimut. Alika masih diam, cewek itu memejamkan matanya berpura-pura tidur. Bukan gue yang makan, bikin giwiying mikin. Alika mengolok ucapan Devin dalam hati. Besok kan bisa beli lagi. Bisikin bisi bili lagi. Alika masih membatin mengolok ucapan Devin. Dasar Devin jelek, bisanya cuma ngabisin makan, kerjaan gak ada malah makan banyak. Devin pikir dia ganteng apa? Gue tahu lo belum tidur. Devin duduk di ujung kasur, tempat Alika berbaring. Gue juga tahu lo lagi maki-maki gue. Sok tahu, gumam Alika yang tertangkap oleh indera pendengaran Devin. Berarti benar, Devin menyingkap selimut tebal Alika. Bangun, gak, pergi sana. Alika kembali menarik sekimutnya untuk menutupi tubuhnya. Bukannya pergi, Devin malah menarik selimut Alika dengan kuat, lalu melemparnya ke lantai. Bangun, Alika mendudukkan dirinya dengan malas. Wajahnya menatap Devin dengan datar. Apaan lagi sih? Mau ngetawain Alika yang nangis cuma gara-gara pizza? GR, nyebelin banget sih. Bantuin gue bersihin ruang tengah. Alika membuka mulutnya menatap Devin ternganga lebar, hembusan nafas kasar keluar dari hidungnya. Tercengang tak percaya pada suruhan Devin. Alika lagi marah sama Devin. Harusnya Devin itu bujuk Alika, bukan malah nyuruh Alika. Marahnya nanti aja, ujar Devin malas. Buruan bantuin gue. Devin menarik lengan Alika supaya turun dari kasur dan mengikutinya ke ruang tengah. Mereka berdua saling menatap satu sama lain, saling berpandangan. Bantuin gue bersihin. Devin sudah lebih dulu memungut plastik bekas snack lalu memasukkannya ke dalam tempat sampah. Alika mengambil sapu lalu mengayun dan mendorongnya ke seluruh lantai untuk membersihkan dari segala kotoran dan remahan makanan yang sudah berceceran di mana-mana. Setelah memungut semua sampah, Devin mengangkat plastik hitam besar yang sebelumnya melapisi tempat sampah. Gue buang ini dulu. Cowok itu sedikit mengangkat plastik hitam yang berisi sampah. Alika melirik Devin singkat. Dia hanya menjawab Devin dengan gumaman malas, Selesai menyapu, Alika mengepel lantai yang terdapat bekas minuman tumpah. Alika mengepel dengan cepat, rasa nyeri di perutnya kembali terasa. Ia menyandarkan pelnya di dinding, lalu merebahkan tubuhnya di sofa. Sakit banget. Alika memegang perutnya. Rasa nyeri akibat datang bulan sangat membuatnya tidak nyaman. Ceklek, Devin memasuki apartemen.
Mata cowok itu melihat ke arah Alika. Cewek itu meringkuk di atas sofa, sambil sesekali melenguh kesakitan. Kenapa? Devin mendekati Alika. Alika membuka matanya dengan perlahan, yang langsung bertemu dengan mata Devin yang sedang menatapnya. Sakit, keringat sedikit membasahi pelipis Alika. Sakit apa? Perut Alika sakit banget, Devin. Suara Alika tercekat. Sakit banget. Kenapa gak ke kamar? Tanya Devin. Cowok itu berjongkok di depan Alika. Alika nggak mampu jalan lagi. Matanya kembali berkaca-kaca menatap Devin. Sakit banget. Devin menyelipkan tangannya di bawah tengkuk dan lutut Alika, lalu mengangkatnya untuk dibawa ke kamar. Lengan Alika tergantung di leher Devin. Cewek itu menatap wajah suaminya dari bawah. Kalau aja Alika nggak lagi sakit, pasti Alika bakal teriak-teriak. Tapi sayang, perut Alika lagi sakit banget. Devin membaringkan Alika ke atas kasur. Cowok itu memungut selimut yang sebelumnya sudah ia lempar, lalu menyelimuti tubuh Alika. Minum obat. Alika sakit perut karena lagi mens, bukan sakit diare. Terus, Devin bertanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Dulu, kalau Alika lagi sakit perut karena mens, biasanya bunda suka ngelus perut Alika. Terus sakitnya berkurang, jadi mendingan. Devin menatap Alika tanpa kata. Ekspresinya sulit dibaca, Alika juga tidak bisa memperhatikan wajah Devin dengan saksama. Matanya tidak bisa menatap Devin, karena terpejam menahan rasa nyeri di bagian bawah perutnya. Devin temenin Alika tidur ya. Alika mengelus perutnya dengan pelan. Bantu elus-elus perut Alika supaya sakitnya berkurang. Gak bisa. Kenapa? Tanya Alika dengan suara lemah. Sakit banget Devin. Devin menghela nafasnya. Cowok itu berdiri lalu berjalan memutari ranjang dan ikut berbaring di belakang Alika. Tidur, elus-elus dulu, manja banget sih. Cowok itu menggerutu pelan. Devin memeluk Alika dari belakang sambil mengelus perut Alika supaya sakitnya berkurang. Masih sakit, masih, jawab Alika. Alika bercerita, kalau dulu bundanya sering mengelus perutnya kalau dia lagi datang bulan. Tiap bulan, biasanya Alika selalu tidur bareng bunda, karena kalau lagi dilus sama bunda, sakitnya berkurang. Tangan Devin masih setia mengelus perut Alika. Cowok itu masih setia mendengarkan cerita Alika tanpa berniat memotongnya. Alika jadi kangen bunda, Alika juga kangen sama ayah. Ayah lo udah tenang di sana. Mata Alika yang sudah berkaca-kaca, akhirnya mengeluarkan cairan beningnya. Udah lama banget Alika nggak ketemu ayah. Udah berapa kali lebaran gak salaman sama gak minta maaf ke ayah. Semua orang hidup bisa mati, kapan aja. Tapi, semua orang mati gak akan bisa hidup, sampai kapanpun. Ayah itu dulu baik banget sama Alika. Ayah juga sayang sama Alika. Kan lo anaknya, potong Devin. Iya dong, Alika kan satu-satunya anak perempuan ayah, makanya Alika suka manja ke ayah. Alika tersenyum mengenang almarhum ayahnya. Dulu, kalau Alika ketiduran depan TV, pas bangun pasti udah di kamar karena digendong ayah. Alika kembali bergumam, Alika kangen ayah. Rajin-rajin sholat sama ngaji buat doain ayah. Dia pasti seneng di sana kalau lihat anaknya solehah. Alika memegang tangan Devin yang berada di atas perutnya, menghentikan gerakan tangan Devin. Devin jangan jahatin Alika ya, Alika emang cengeng sama manja, tapi jangan bikin Alika nangis, bisa? Soalnya Alika di sini sendirian. Alika tinggal jauh dari abang sama bunda. Semua orang di sini masih asing,
masih belum kenal sama Alika dan Alika juga belum kenal mereka. Alika memejamkan matanya. Suaranya kembali terdengar. Cuma Devin yang paling tahu sikap sama sifat Alika di sini. Alika juga mulai sedikit-sedikit tahu sikap dan sifat Devin. Jangan sering marahin Alika ya. Alika juga mohon sama Devin, supaya jangan benci Alika. Nanti kalau Alika sedih dan nangis, Alika gak punya tempat buat lari dan bersandar lagi. Cuma Devin satu-satunya tempat Alika di sini. Kalau Devin gak peduli dan gak mau lihat kehadiran Alika lagi, Devin tinggal ngomong langsung ke Alika, karena di detik itu juga, Alika bakal langsung pergi ninggalin Devin. Alika bakal menjauh sejauh mungkin dan gak akan gangguin hidup Devin lagi. Devin terdiam. Ada rasa tidak suka dan tidak rela saat Alika mengatakan bahwa cewek itu akan pergi. Alika emang ngerepotin Devin, tapi Alika berusaha buat bikin Devin nyaman dan betah lama-lama sama Alika. Alika tahu, Alika masih banyak kekurangannya, tapi Alika berusaha jadi istri yang terbaik buat Devin. Lalu setelahnya Devin mendengar hembusan nafas teratur dari Alika. Cewek itu tertidur dalam pelukannya. Kalau aja lo itu nggak bawel, nggak manja, nggak cengeng, dan penurut. Gue pasti mudah sayang sama lo, Alika. Sabtu pagi, Alika menguap lebar. Matanya mengerjap pelan karena silau akan cahaya mentari. Cewek itu lalu duduk di atas ranjangnya. Matanya memutar ke seluruh ruangan mencari sosok suaminya. Devin. Suara guyuran air terjatuh ke lantai dari kamar mandi membuat Alika secara refleks menatap ke arah pintu kamar mandi. Alika masih terdiam di atas ranjang selama beberapa menit untuk mengumpulkan nyawa. Dia juga tidak tahu harus apa, bagaimana dan kemana. Ceklek. Alika menatap Devin yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kok nggak pakai seragam? Bingung melihat pakaian Devin, Alika menggaruk kepalanya hingga rambutnya kusut dan berantakan. Hari Sabtu, sahut Devin. Tangan cowok itu bergerak-gerak menyapu rambutnya yang masih sedikit basah. Oh iya lupa. Terus Devin mau kemana? Kok rapi gitu pakaiannya? Kafe, lo mau ikut? Ikut, sahut Alika cepat. Masa Alika ditinggal sendiri di sini? Ya kali gak ikutan. Buruan mandi. Alika mengangkat tangannya memberi hormat pada Devin. Siap, mas suami. Dengan cenggirannya cewek itu berjalan dengan riang menuju kamar mandi. Tumben gak ngelawan. Devin melihat Alika yang sudah berada di balik pintu kamar mandi. Biasanya berantem dulu, baru nurut. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, Alika masih berbaring di kamar milik Devin yang berada di kafe, sampai akhirnya cewek itu keluar dan turun ke bawah. Bosen banget kalau cuma di kamar mulu dari tadi pagi. Alika menghampiri cewek yang berada di kasir. Kak, aku boleh duduk di sini juga nggak? Oh boleh-boleh. Loh, pacarnya Devin ya? Alika tersenyum konyol, hehe iya kak. Pacarnya Devin. Alika menelan ludahnya. Pacar halal lagi. Alika menatap ke depan, pengunjung di malam itu sangat ramai hingga membuat kafe penuh dari dalam ruangan sampai luar. Kakak yang itu kayaknya sibuk banget ya. Alika menatap cewek kasir itu. Emangnya waiters di lantai 1 ini cuma 1 orang. Sebenarnya sih 3, yang satu lagi sakit, yang satunya lagi nggak bisa kesini karena lagi keluar kota. Alika memutar otaknya untuk berpikir. Sepertinya, ikut membantu di sana tidak buruk. Kakak lihat Devin nggak? Dari tadi siang kok nggak kelihatan. Devin kayaknya lagi rapat sama manajer. Soalnya, kan ini udah akhir bulan. Alika tersenyum senang, ia bersorak dalam hati. Berarti, Devin tidak akan tahu kalau ia membantu di sana,
jadi Devin tidak akan memarahi Alika nanti. Aku boleh bantuin jadi waitersnya nggak kak? Hah, cewek kasir itu mengerutkan dahinya. Lo mau bantuin jadi waiters di sini, gitu? Alika menganggukkan kepalanya dengan tersenyum. Boleh, kan? Boleh sih. Tapi, entar, nggak enak kalau dilihat Devin. Cewek kasir menggaruk tengkuknya karena bingung. Sebenarnya kafe sedang membutuhkan waiters tambahan, tapi ia tidak enak kalau Alika yang jadi waiters. Alika, kan pacarnya bos. Gak apa-apa kok, tapi jangan kasih tahu Devin ya, entar aku dimarahin Devin. Alika mengambil buku menu, lalu memakai apron berwarna pink yang tergantung di dinding. Alika langsung berjalan ke arah pintu kafe untuk melayani para pelanggan. Alika berjalan ke arah meja yang diisi beberapa cowok namun masih kosong makanan dan minuman. Permisi kak, mau pesan sesuatu enggak? Cantik, minta nomor wa, boleh? Tanya cowok yang memakai baju berwarna merah. Maaf kak, di sini nggak jual nomor wa, sahut Alika polos. Terus jual apa? Jawab teman cowok tadi, ia memakai baju berwarna hitam. Alika mengangkat buku menu di tangannya. Jual ini, jual buku. Bukan, sahut Alika kesal. Jual makanan sama minuman. Alika meletakkan buku di atas meja lalu membukanya. Nih lihat, ini gambar makanan sama minumnya. Oh. Ternyata di sini jual makanan sama minuman bro. Ujar cowok baju merah pada ketiga temannya. Kan emang jualan makanan sama minuman, emangnya kalian pikir jualan apa lagi? Jualan food sama drink. Alika memalingkan wajahnya sambil membuang nafas dengan kasar. Kalau mereka bukan pelanggan di cafe Devin, mungkin Alika sudah menendang pantai mereka satu persatu. Bercanda cantik, Alika kembali menatap mereka wajah datar. Senyum ramah dan cerianya sudah hilang beberapa detik yang lalu. Terus mau pesen apa? Jangan galak-galak dong, entar cantiknya ngilang. Ya udah, kalau nggak mau pesen, aku mau pergi ke meja lain. Alika hendak pergi ke meja lain, namun mereka menahannya. Iya. Cuma bercanda neng, serius amat. Jadi mau pesen apa kak? Alika kembali tersenyum memaksa untuk tersenyum kepada mereka. Cappuccino 3, espresso 1. Alika mengambil buku catatan dan pulpen di dalam apronnya untuk menulis. Ada lagi, itu aja dulu. Alika berbalik badan untuk mengambil pesanan mereka. Dasar cowok kere, pesenannya aja cuma minum. Sok-sokan mau godain bini orang. Setelah mengambil minuman dari barista, Alika kembali ke meja tadi dengan membawa 4 gelas minuman di atas nampan. Setelah selesai meletakkan semua minuman, cewek itu berucap, "Selamat menikmati kakak-kakak. Semoga suka dan kembali ke kafe ini lagi." Makasih cantik. Alika tidak menanggapi lagi. Ia pergi ke meja lain. Mikisih cintik, idih mulutnya buaya emang kayak gitu, dia pikir Alika bakal baper apa. Sorry lah ya, suami Alika lebih menggoda. Devin yang baru saja keluar dari ruangan rapat langsung menuju kamarnya untuk mencari Alika. Namun, cewek itu tidak berada di sana. Ia turun ke bawah untuk mencari Alika. Dan, lihat Alika. Tanya Devin pada Ardan, cowok yang pernah bertemu dengan ia dan Alika tempo hari. Ardan yang sedang berjalan sambil membawa nampan menatap Devin. Cewek lo, tadi sih kesini ngambil minuman, tapi pakai apron gitu. Kayaknya dia bantu jadi waiters deh, gue juga sibuk, jadi nggak sempat nanya, jawab barista itu. Waiters. Devin menaikkan sebelah alisnya. Devin lalu berjalan keluar. Matanya berputar menatap seisi kafe miliknya untuk mencari Alika.
Mata Devin terkunci pada cewek mungil dengan rambut kucir kuda yang sedang berdiri mengenakan apron. Tangannya mencatat pesanan pelanggan. Sudut bibir Devin sedikit tertarik, cowok itu tersenyum tipis melihat istrinya yang begitu menggemaskan. Imut, gumamnya pelan. Alika berjalan ke arahnya dengan membawa nampan dan buku catatan. Devin. Alika menatap Devin dengan ragu, takut kalau cowok itu memarahinya. Devin, jangan marahin Alika ya. Alika cuma bantu-bantu di sini kok. Alika nggak ada ganggu kerjaan orang lain, Alika juga nggak ada buat kesalahan kok. Alika merubah raut wajahnya menjadi sepolos mungkin supaya Devin luluh, dan mengizinkannya untuk membantu mereka di sana. Ya udah. Gue tunggu di sana. Devin menunjuk meja yang berada di dekat kasir, bagian pojok. Kalau udah selesai, samperin gue. Wajah Alika langsung berubah sumringah. Devin gak marahin Alika, kan? Enggak. Ya udah kalau gitu Devin duduk aja dulu, nanti kalau Alika udah selesai. Alika ke Devin. Alika tersenyum senang, wajahnya kembali riang. Cewek itu melanjutkan perjalanannya untuk mengambil makanan dan minuman pesanan pelanggan. Sudah hampir sejam Devin duduk menunggu Alika. Cowok itu sedari tadi hanya menatap Alika yang tampak sibuk melayani para pelanggan. Kondisi kafenya memang tampak ramai, maklum saja kan malam minggu. Baik yang pacaran atau jomblo semuanya keluar untuk santai dan berjalan-jalan, kecuali anak rumahan. Setelah selesai mengantarkan pesanan terakhir, Alika duduk di samping Devin. Devin menatap Alika yang menyandarkan tubuhnya. Keringat membasahi dahi cewek itu. Capek, Hufet, capek sih, tapi seneng. Dulu Alika juga sering bantu-bantu gini di kafe milik sepupu Alika. Devin melihat ponselnya. Waktu sudah mulai larut malam, mereka harus segera pulang. Lo udah makan? Cuma makan tadi siang, malam ini belum makan. Devin melihat Ardan yang lewat di depannya membawa nampan. Ardan, panggil Devin. Cowok itu menoleh pada Devin. Kenapa lagi? Ambilin makanan. Mau makan apa? Devin menoleh pada Alika dengan mengangkat sebelah alisnya. Mau makan apa? Mau makan ayam aja. Sama cappuccino. Ayamnya mau dimasak apa? Tanya Ardan. Terserah deh mau dimasak kayak gimana. Yang penting enak dimakan, sahut Alika. Cewek itu beralih menatap Devin. Devin gak makan. Gue masih kenyang. Ya udah, kalau gitu ayam 1, cappuccino 1. Ardan kembali ke belakang untuk mengambil makanan Alika. Abis ini pulang, ucap Devin. Devin tadi ngapain aja? Kok lama banget? Rapat sama manajer di sini. Lama banget, sampai bosan Alika tungguin, makanya tadi kesini turun ke bawah. Terus pas lihat Bang Ardan kerepotan sendirian, Alika inisiatif buat bantuin dia. Alika melepas apron dari tubuhnya. Ia mengambil tisu lalu menyapu dahinya. Apronnya lucu warna pink. Boleh Alika bawa pulang nggak? Tanya Alika. Bawa pulang. Tanya Devin balik. Itu untuk di sini. Tapi Alika pengen. Lucu banget apronnya. Devin menghela nafasnya. Beli aja ya. Alika mengerucutkan bibirnya. Ya udah deh, beli aja. Padahal Alika pengennya apron yang ini. Devin menyodorkan ponselnya pada Alika. Di ponsel itu terlihat aneka apron warna-warni yang dijual di salah satu aplikasi belanja online. Nih, pilih sendiri. Alika mengambil ponsel Devin. Wajahnya yang semula cemberut kembali tersenyum. Ini yang warna biru lucu banget. Ada motif mamat. Mamat warna oranye Alika, ucap Devin mengingatkan Alika. Oh iya, gak apa-apa deh.
Alika pengen yang warna biru langit. Pesanan datang. Ardan membawa piring yang berisi ayam dan segelas minuman pesanan Alika tadi. Ini menu baru. Karena ayamnya udah habis. Jadi pakai bebek aja, namanya bebek mencret. Ardan lalu meletakkan segelas minuman ke atas meja. Nah, kalau ini cappuccino topping serangga. Alika menatap Devin dengan mata berkaca-kaca, ingin menangis karena melihat makanan dan minuman di depannya. Alika jadi nggak selera makan. Pengen muntah aja rasanya. Bersambung.